Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi Sana Family. Itu kemarin pohon alpukat yang sudah kita pruning dengan sistem percabangan central leader. Jadi satu pohon dengan banyak cabang. Jadi ada beberapa sistem percabangan pohon ya. Ada yang central leader, satu pohon dengan banyak cabang. Kemudian ada yang open face, satu pohon primer dengan banyak cabang sekunder. Jadi ya bisa 13927 atau 248, terserah, tergantung selera atau tergantung keadaan pohon. Nah, hari ini supaya tidak terlambat lagi, kita akan membentuk pohon sejak dini. Jadi kita pruning sejak dini. Yang penting syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Bagaimana kita pruning pohon sejak dini? Yuk, Sana Family, kita ikuti langsung ke pohon yang masih kecil. Nah, paling tidak syarat ketinggian dari permukaan tanah ya, kita jangan terlalu rendah, karena kalau terlalu rendah nanti kan cabang-cabang tersiernya bisa menggantung menyentuh tanah, nanti tidak bagus juga untuk buahnya ya kalau terkena tanah. Bisa juga, tapi kita harus buat penyangga begitu ya. Jadi ya minimal 40-50 cm dari permukaan tanah lah untuk cabang pertama, karena untuk cabang-cabang berikutnya kita akan membentuknya 40 atau 50 cm juga kan. Jadi kalau rata-rata kita pakai 50 cm, jika kita pakai sistem 1327, artinya nanti ketinggian dari tanah minimal 1,5 meter ya. Jadi cukup aman lah untuk cabang-cabangnya nanti itu tidak akan menyentuh tanah. Nah, kalau pohon alpukat yang tadi sistem percabangannya central leader ya, jadi satu pohon dengan banyak cabang. Nah, ini kita akan membuat sistem open face, jadi satu batang dengan banyak cabang ya. Ini kita coba membentuk cabangnya sejak dini, dari kecil sudah kita buat supaya nanti batangnya rindang dan kokoh. Ya, ini ketinggian dari tanah sekitar mungkin 50 atau 70 cm lah ya. Kemudian nanti tiap-tiap cabang ini sekitar 30-50 cm akan kita buat percabangan lagi. Kemarin 4 ya, 4 sebenarnya, 3 ini agak mengarah ke atas, jadi saya tarik supaya dia bisa jadi cabang, bukan jadi cabang primer ya. Jadi tetap jadi cabang sekunder nih. Jadi primernya tetap satu, ini batangnya satu, bercabang 4. Nah, keuntungan pembentukan cabang sejak dini adalah kita masih bisa mengarahkan dahan ke arah yang kita inginkan ya, karena dahannya kan masih lentur, masih mudah diarahkan ya, seperti ini ya. Nah, ini saya arahkan ke sana supaya 4 sudut ini seimbang ya, jadi ke utara, selatan, timur, dan barat. Kalau sudah besar kan tentu ini udah tidak bisa ditarik lagi, tapi ini masih bisa kita tarik ke arah utara ya, jadi masih bisa kita tarik. Kalau sudah besar tentu ini tidak bisa lagi kita tarik ya. Kalau sudah besar ya paling tinggal kita pangkas saja, yang ini kita pelihara 3 cabang. Nah, itulah salah satu keuntungan jika kita membentuk cabang sejak dini. Pohon masih sebesar ini, yang penting ketinggian dari tanahnya sudah kita dapatkan ya tadi, kalau bisa 50 cm atau paling tidak 40 cm dari permukaan tanah, baru kita bentuk cabangnya. Kemudian untuk cabang-cabang berikutnya sekitar 40-50 cm lagi, baru kita bentuk lagi. Begitu ya Sana Family. Terus kerugiannya apa? Kerugian pemangkasan sejak dini adalah kita membuang daun-daun atau dahan-dahan yang mungkin diperlukan oleh tanaman. Jadi jumlah daun akan berkurang ya. Sementara daun adalah sebagai dapurnya tanaman. Nah, mungkin itu ya kekurangannya. Tapi kekurangan tersebut mungkin dapat ditutupi oleh kelebihan yang tadi. Oke, sebelum kita pangkas-pangkas, kita sterilkan dulu ya guntingnya. Kita sterilkan supaya tidak ada virus atau bakteri yang menyebar, karena mungkin kemarin kita habis potong
pohon-pohon yang lainnya. Kemudian kita kering anginkan sampai agak kering, baru kita pakai nanti ya. Oke, setelah guntingnya kering, boleh kita gunakan. Fungsi dari pemangkasan adalah selain untuk membentuk cabang, juga untuk membuat pohon rindang dan seimbang. Nah, kalau tidak kita pangkas itu ada kemungkinan ada dahan yang kalah pertumbuhannya seperti ini. Ini kan saya buat 4 ya, 4 dahan, 4 cabang sekunir nih. Nah, yang satu ini kelihatan masih kecil, emang masih kecil, bukan kelihatan. Ada beberapa cabang yang dominan. Nah, untuk menyeimbangkan ini supaya yang satu ini bisa mengejar pertumbuhan yang lain, pertumbuhan yang dominan itu kita hentikan ya. Ini sudah dipangkas, maksudnya supaya nanti bisa muncul cabang lagi ya. Jadi kita buat mungkin ini 148 lah, atau 1412 tergantung nanti percabangan ya. Ini kita lihat, ini agak dominan, ini lebih besar daripada yang lain. Kalau kita biarkan nanti ini yang jadi mendominasi pertumbuhannya, kemudian yang lain kemungkinan kalah. Biasanya dahan-dahan yang kecil itu nanti akan secara alami akan rontok dan mati ya gitu. Oke, kita pangkas saja. Kita mulai dari cabang ini dulu. Nah, ini kita pelihara 3 ya, 3 yang ke sini. Ini 1, ini 2, kemudian ini 3. Yang ke dalam seperti ini, yang mengarah ke dalam kita pangkas saja. Kemudian dahan yang dominan tadi ini kita buang. Jangan sayang-sayang ya. Kapan waktu yang tepat untuk pruning? Itu terserah sanak famili ya, tergantung kebutuhan. Ini kan dahan-dahannya masih muda. Jika sanak famili ingin mengambil dahannya untuk entres, ya tunggu tua. Tapi jika tidak, ya bisa dipangkas sekarang. Memangnya bisa pohon yang masih kecil dijadikan entres? Katanya yang sudah harus berbuah. Ya, yang sudah harus berbuah itu kan kita untuk mengetahui sifatnya, sifat keunggulan buahnya, berbuah lebat, genjah, enak rasanya gitu ya. Kalau yang masih kecil gini bagaimana? Ya, ini kalau kita tahu pohon induknya tidak masalah, karena ini kan bibit sambungan, otomatis ini sudah meniru atau menyamai sifat indukannya. Jadi ini sudah bisa kita jadikan entres juga. Nah, yang ini nanti bisa agak diarahkan ke luar, ditarik atau bagaimana supaya jangan pertumbuhannya ke atas. Nanti kalau ke atas dia cenderung menjadi dahan primer lagi ya. Kemudian kita pindah lagi ke cabang yang ini ya. Kita pilih 3 juga nanti. 3 ya, 1, 2, 3 ya. Yang mengarah ke dalam dan agak kecil kita buang. Ini juga kita pangkas ya. Nah, kemudian cabang yang ke atas kita pangkas juga. Jadi kita pelihara 3 saja ya. Jadi ini nanti kita tunggu mungkin 30-50 cm, nanti kita pangkas juga, atau kita potes pucuk lah. Ini kemarin juga saya sudah potes pucuk ya. Nah, kemudian kita ke cabang yang selanjutnya. Ini kita lihat, ini baru muncul ya kemarin setelah saya potes pucuk. Mungkin nanti kita pangkas setelah dahannya agak panjang sedikit ya. Ini belum bisa ya. Nah, ini juga sembari menunggu pertumbuhan yang ini, yang lain tuh mungkin bisa kita kendalikan dulu. Jika ada dahan-dahan yang dominan, kita buang saja supaya nanti ini bisa seimbang 4 dahan ini ya, 4 cabang primer ya. Jadi nanti 1 sekunder, 4 primer, kemudian masing-masing primer itu kita pelihara 2 atau 3 cabang lagi ya.
Setelah itu mungkin bisa kita los. Kita biarkan pertumbuhannya secara alami, jadi mungkin sekitar 1, 2, 3 tingkat percabangan ya yang kita kendalikan. Setelah itu kita biarkan ya. Ini ada satu lagi, ini kemarin juga sekitar berapa ya, mungkin 60 cm lah. Ini kemarin ada dahan, tapi ini kita potong saja karena terlalu mepet dengan tanah ya. Minimal 40 cm lah dari tanah, agar nanti jika kita cabangkan 3 tingkat itu berarti sekitar 1,2 meter dari permukaan tanah. Jadi kalau jika pohonnya berbuah, buahnya kemungkinan tidak akan menyentuh tanah. Nah, ini kemarin ada 4 cabang, coba lihat, ini ada 4 cabang sekunder, tapi yang satu ini sepertinya agak kecil ya, ini akan kalah pertumbuhannya, kita buang saja. Ini ada 2, kita lihat dari sini saja ya. Nah, kita potong saja ini juga kita potong. Jadi yang ini kita pelihara cabang sekundernya 3 ya. Kemudian masing-masing cabang nanti kita buat 3 juga. Nah, ini kemarin sudah saya potes pucuk, karena yang lain sudah bercabang, dia belum. Kemudian kita yang sudah bercabang kita pilih yang mana yang akan kita pertahankan, yang mana akan kita buang. Oke, sepertinya ini tidak apa-apa dulu, yang ranting-ranting kecil ini kita buang nanti saja, karena ini juga bisa membantu fotosintesisnya ya. Seperti kita ketahui, daun adalah dapurnya tanaman, jadi tempat tanaman mengolah nutrisi untuk menjadi makanan mereka ya. Ini sudah ada 3 nih, sudah 3 dahan yang utamanya, yang nanti kita buang nantilah. Kemudian ini juga ada berapa ini, yang mana akan kita pilih, atau nanti kita pilih nantilah setelah mungkin 40-50 cm baru kita pangkas lagi. Oke sahabat family, sekian dulu untuk video kali ini. Saya akan melanjutkan untuk memangkas pohon-pohon yang lain. Ilmu bisa kita peroleh dari siapa saja, pengalaman bisa kita dapat dari mana saja. Jangan takut mencoba, kita coba, kita bisa.